Tahukah kamu bahwa kentang merupakan tanaman pangan pokok ketiga di dunia setelah beras dan gandum? Di benua Amerika dan Eropa, kentang menjadi salah satu makanan favorit mereka. Mereka biasanya memasak kentang dengan cara direbus, dihaluskan, dipanggang atau dibuat menjadi kering semacam cemilan. Lalu, bagaimana negara Eropa dan Amerika memenuhi kebutuhan pangan kentang ini? Pada kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi pertanian kentang modern di Eropa. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang sudah menuliskan di kolom komentar. Setiap tahunnya, kentang dikonsumsi oleh 1 miliar orang di seluruh dunia, di mana total produksi kentang secara global melebihi 300 juta metrik ton dan terdapat 4.000 varietas kentang, dan sebagian besar ditemukan di pegunungan Andes. Tanaman kentang akan cocok ditanam di dataran antara 500 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Pertumbuhan dan produksi sangat tergantung pada pasokan air dan intensitas cahaya matahari. Suhu ideal untuk pertumbuhan batang adalah 20 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk pertumbuhan umbi, suhu idealnya kurang dari 20 derajat Celcius. Lahan yang baik digunakan untuk budidaya kentang adalah tanah yang memiliki tekstur gembur, subur, dan berdrainase baik dengan pH antara 5 hingga 6,5. Budidaya kentang dapat diperbanyak secara vegetatif, di mana benihnya didapat dari kentang atau potongan-potongan kentang. Satu benih kentang dapat tumbuh dan menghasilkan 5 hingga 20 umbi kentang. Ini adalah cara kembang klonik genetik tanaman induk. Walau dapat dibudidayakan lewat umbinya, tanaman kentang tua juga dapat memproduksi bunga dan menghasilkan buah beri yang mengandung 100 hingga 400 bibit tumbuhan. Namun budidaya melalui biji ini akan menghasilkan umbi baru yang secara genetik berbeda dari tanaman induknya. Berbeda halnya dengan sayur wortel, di mana wortel adalah akar yang berubah menjadi cadangan nutrisi tanaman. Kentang adalah umbi batang, sehingga apa yang kalian makan dari kentang adalah batang yang menyimpan nutrisi dari tanaman. Namun dalam hal persiapan lahan pertanian kentang, sama dengan persiapan lahan untuk wortel, di mana struktur tanah harus dibajak hingga benar-benar gembur dan lembut untuk mempermudah pertumbuhan batang kentang, sehingga menghasilkan bentuk kentang yang baik dan sempurna. Jika struktur tanah keras dan berbatu, dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak sempurna dan memiliki wujud kentang yang kurang baik. Langkah pertama yang dilakukan oleh petani adalah mesin traktor ini akan diturunkan ke lapangan untuk menyiapkan lahan dengan membalik struktur tanah. Setelah itu, petani akan menurunkan traktor stone removal, di mana traktor ini bertujuan untuk mengambil batu-batu yang masih tercampur dengan tanah di ladang yang sudah dibajak sebelumnya. Mesin traktor stone removal ini akan didampingi traktor yang menarik bak penampung untuk mengumpulkan batu-batu yang diambil dari tanah. Kemudian traktor penanam kentang akan diturunkan ke ladang. Traktor dengan roda rantai ini
akan mendorong sekaligus menarik dua mesin sekaligus. Mesin pertama adalah mesin yang akan menyebarkan pupuk amonium sulfat ke dalam tanah. Sedangkan rangkaian yang ditarik akan memasukkan bibit kentang ke dalam tanah sekaligus menutup dan membuat bedengan atau gundukan tanah sebagai tempat media tanam kentang. Di Eropa, kentang biasanya ditanam di musim semi, sehingga kehangatan matahari dapat membantu merangsang kentang untuk tumbuh. Pada fase ini, suhu dan intensitas matahari menjadi kunci untuk pertumbuhan tunas, sehingga menentukan bulan penanaman kentang menjadi kunci sukses penanamannya. Selanjutnya, perawatan kentang. Tanaman kentang membutuhkan banyak air untuk masa pertumbuhannya. Walau begitu, irigasi ini harus ada takaran yang pas dan tidak sampai membuat lahan menjadi becek atau tergenang. Pada pertanian modern yang menanam kentang hingga puluhan hektar, biasanya akan menggunakan kerangka pipa yang beroda untuk mendistribusikan kebutuhan air ke seluruh bagian ladang kentang. Pipa-pipa ini akan berjalan melingkar atau berjalan dari satu sisi ke sisi lain, sesuai instalasi pemasangan petani. Irigasi ini dikendalikan secara komputerisasi, disesuaikan dengan masa pertumbuhan kentang. Dalam pengendalian hama, petani biasanya menggunakan traktor fertilizer yang membawa bak penampung dan dilengkapi dengan pipa semprot pada bagian kanan dan kiri traktor. Traktor ini akan berjalan melewati setiap sisi ladang kentang. Penyemprotan seperti ini harus dilakukan secara rutin untuk mencegah serangan hama. Tanaman kentang biasanya dapat dipanen setelah berumur 80 hingga 120 hari, tergantung varietas kentang yang ditanam. Sebelum petani menurunkan traktor pemanennya, petani akan mengambil sampel dari ladang untuk menentukan waktu panen terbaik, sehingga kentang yang dipanen pada usia yang tepat, di mana tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Setelah itu, petani akan menurunkan mesin pemanen kentang ke ladang yang didampingi oleh traktor pengangkut. Setelah mesin-mesin ini sampai ke ladang dan mengambil tempat untuk memulai operasinya, pekerja akan menjalankan harvester ini secara perlahan. Dan mesin ini akan menggaruk tanah dan memisahkan kentang dari tanah dan batang tanaman. Kemudian, kentang jatuh ke konveyor berjalan, yang selanjutnya kentang akan diarahkan naik untuk jatuh ke dalam bak penampung di sebelahnya. Setelah bak penampung penuh, traktor pengangkut ini akan membawa hasil panen ini menuju pabrik pengemasan untuk melalui proses selanjutnya. Pada pabrik pengemasan, kentang-kentang yang baru masuk ini akan dicuci melalui berbagai proses. Selanjutnya, pekerja akan mensortir berdasarkan ukuran. Kemudian kentang-kentang ini akan masuk ke mesin penakar yang akan menimbang dan memasukkan ke dalam kantong dan menguncinya. Kentang-kentang dalam kemasan ini selanjutnya siap untuk didistribusikan ke toko-toko sayuran dan juga ke pabrik pengolahan kentang sehingga menjadi bahan makanan siap saji.